Tante. Kenapa sih Tante? Kok nyiumin saya begini? Kenapa kamu gak suka Tante cium? Suka sekali. Saya suka kalau Tante sayang saya seperti Mama. Tante, boleh nggak kalau saya panggil Tante Mama? Boleh nggak? Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Cium dulu Papa. Pak, Apa? kok Indah aja sih yang dikasih salam? Tante Indah juga dicium dong. Ayo Pak, jangan malu. Ayo. Ada tamu di depan. Siapa sih? Katanya namanya Pak Suryo. Saya ke depan ya. Jim tolong jangan ke sana, Jim. Suryo itu bapaknya Bobby. Dia pasti akan merampas Dani dari saya, Jimmy. Yang bener kamu. Iya Pak, dulu dia nyariin Tante Indah. Waktu Tante Indah ngumpet di rumahnya Papa Diki. Waktu itu Papa masih di luar kota. Baik kalau begitu, kalian di sini saja. Biar Papa yang temui orang itu. Selamat pagi, Pak. Pagi. Ngapain pagi-pagi sudah di sini? Ini ada fax penting untuk Bapak. Saya takut ini penting sekali, Pak. Oh, oke. Kalau begitu, kamu kembali ke kantor. Terima kasih ya. Misi, Pak. Kamu nggak perlu khawatir. Jangan takut. Suruh yang datang bukan suruh yang kamu kira. Tapi office boy yang baru di kantor saya, dia kasih saya fax ini. Duduklah. Tapi Jimmy, saya minta tolong jangan bawa dia ke sini kalau kamu ingin ketemu sama dia. Karena dialah orang yang menghancurkan hidup saya. Dan sekarang dia ingin membawa Dani dari saya. Saya ngerti. Saya ngerti sekali. Sekarang kita sarapan. Duduklah. Daninya belum bangun. Belum, dia masih tidur. Kita sarapan bertiga aja ya. Indah mau makan apa, sayang? Makan roti. Terima kasih. Saya tidak gila, Dok. Ibu tidak gila. Ibu hanya kurang sehat. Dan kami akan bikin ibu sembuh. Ibu bisa pulang. Bisa ketemu keluarga ibu. Oke? Saya harus lakukan sekarang juga. Supaya dokter benar-benar mengira Ratih itu gila. Rawat, cepat. Tolong. Tolong bawa ke ruang perawatan segera.
dokter. Sudah, tenang. Sudah kami beri tindakan medis dan suntikan, tetapi harus dirawat sementara di sini. Terima kasih dokter. Silakan. Mam! Bagaimana keadaan Rati, Mam? Sama seperti biasa, suka ngamuk. Kasihan Rati ya, Mam. Ya, ayo kita ke sana lihat yuk. Ayo. Rati, Sudahlah, Robi. tapi kasihan Rati, Mam. Robi. Ayo.
saya bisa mati nih. Non, jangan paksa saya untuk ngasih air terus dong, Non. Pan tadi udah dikasih air. Tolong kasih saya air. Kalau nggak saya bisa mati. Orang kagak bakal mati gara-gara cuma minum segelas doang sehari. Bang, tolong bang. Saya punya penyakit jantung. Sakit jantung. Kalau nggak dikasih air, saya bisa mati. Tapi Non, orang sakit jantung bisa sembuh sama air, Non. Iya bang. Abang jangan cerewet dong bang. Cepetan kasih saya air. Nanti jantung saya bisa berhenti nih. Cepetan dong, kasih air dong bang. Kalau saya mati penasaran, saya akan nggak bisa ceritain tentang Dandi. Dandi? Bener, Non. Kalau begitu, saya telepon Bapak dulu ya, Non. Mudah-mudahan perempuan penipu itu sudah mau buka mulut. Halo? Pak, dia mau memberitahukan di mana keberadaan Dandi, Pak. Apa? Dia sudah mau bilang di mana Dandi berada? Bener, Pak. Bener. Saya kebetulan sedang menuju ke sana. Din, hati-hati Din. Jaga dia baik-baik. Ya, sebentar lagi saya datang. Baik, Pak. Baik. Untung Bapak dekat dari sini. Jadi agak tenangan dikit. Akhirnya perempuan sial itu takut juga sama Ancam. Goblok, cepetan dong. Kasih gua air. Nanti gua kabur loh lewat genteng lo. Biar lu maki-maki sama bos lu nanti. Celaka 12. Kalau tuh Unan sampai kabur, urusannya ya gue bisa dikolak deh, kacau. Cepetan dong, goblok. Bentar, Non. Aduh, jangan mati dulu, Non. Saya ambil air dulu ya, Non ya. Cepetan dong, goblok. Sebentar. Kemana dia? Ke atas. Mana dia? Hei! Jangan dikunci pintunya! Jangan dikunci! Brengsek! Tolong buka! Buka pintunya, tolong! Tolong, brengsek! Buka pintunya! Hei goblok, biar gua saja buka pintu buat lu nanti ya. Buka pintunya! Tolong! Mana pintu keluarnya? Tolong! Buka pintunya! Tolong! Tolong! Buka pintunya! Oh, tolong! Buka pintunya! Buka pintunya! Buka pintunya! Tolong! Buka pintunya, tolong! Tolong! Buka pintunya! Din, buka pintu Din. Ngapain kamu di dalam ini? Pak, tolongin saya, Pak. Perempuan itu ngebohongin saya, Pak. Dia ngoncin saya dari luar, Pak. Saya kekunci di dalam. Siapa yang kunci? Sama perempuan itu, Pak.
Sebentar, sebentar. Tolongin saya, Pak. Sebentar, sebentar. Percuma. Kamu tak akan bisa keluar dari sini. Semua pintu terkunci. Apa kamu kira kamu ini bisa ke saya, ha? Kalau kau melawan, aku cekik kau saya mati, ha? Buat jalan, ha? Mana kunci? Ayo bilang, mana kuncinya? Mana kuncinya? Itu monyet, itu. Bantu bisa, Pak. Ayo masuk. Masuk. Ini dia Pak, yang tadi ngebohongin saya. Dia kunci saya dari luar supaya dia bisa kabur Pak. Sekarang makan loh. Ada bajingannya di solder tangan saya. Pak, Din, saya Pak. ini kunjungin Pak dengan kunci mobil. Iya Pak. Hampir rantai gembok di bekas mobil saya. Baik, Pak. Perempuan ini harus dirantai supaya nggak bisa lolos. Robi, Robi kasihan sama Rati, Ma. dia di sana akan dirawat dengan baik. Lebih kasihan lagi kalau dia tuh kita biarkan sakit. Robi ingat Rati, Mam. Robi nggak tega memikirkan keadaan dia. Robi bisa turut merasakan penderitaannya, Mam. Anak brengsek ini masih belum bisa dipisahkan dengan perempuan sialan itu. Saya harus melakukan sesuatu untuk membuat perempuan itu tidak mengganggu rencana hidup saya. Robi, kalau kamu kasihan, Mami juga lebih kasihan lagi. Secara formal, dia memang menantu Mami. Tetapi buat Mami, dari hati Mami ini, dia adalah anak Mami juga. Dia pasti tidak suka makanan rumah sakit. Besok Mami akan mengantarkan makanan buat dia. Dia pasti tidak puasa. Ya sudah, kamu tidur dulu ya. Iya, Mam. Mami duluan ya.
saya bicara dengan siapa? Brengsek kamu. Saya Nona. Mau apa kamu? Dengarkan kamu baik-baik ya. Dan buka kuping kamu lebar-lebar. Dengarkan saya. Kalau kamu mau selamat, kamu harus keluar dari rumah itu sekarang juga. Atau kalau saya sudah sembuh dari flu ini, kamu akan saya cincang. Dan anak kamu akan saya jadikan gelandangan. Mengerti kamu? Tante? Tante? Kenapa, Tante? Barusan Nona telepon. Dia mengancam akan membunuh Tante dan mengambil Dandi. Tante harus pergi dari sini. Jangan, Tante. Jangan, Tante. Jangan. Tante duduk, Tante. Tante duduk. Jangan pergi, Tante. Sekarang saya akan telepon Papa. Ya, kenapa? Pa, cepat pulang, Pa. Kenapa sayang, ada apa? Barusan Nona telepon, Pa. Hah? Dia bilang apa? Dia ngancam Tante Indah. Katanya dia mau bunuh Tante Indah dan mau ngambil Dandi, Pa. Pa, pulang sekarang, Pa. Tante Indah sekarang lagi takut. Indah, kamu jangan takut dan bilang sama Tante Indah, jangan khawatir, Papa akan segera pulang ya. Iya, Pa. Jangan takut, Tante. Sebentar lagi Papa pulang. Anita, gimana kalau kita ke rumah Jimmy sekarang? Mama mau tahu, apa ancaman itu berhasil membuat perempuan gelandangan itu keluar dari rumahnya Jimmy? Mama pengen tahu sekali. Ya, saya khawatirkan Mama. Bagaimana kalau rencana kita tidak berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan? Kita buat rencana yang lain. Tapi sekarang kita ke rumahnya Jimmy saja dulu ya. Oke, ayo. Siapa? Maaf, Pak. Tadi pintunya saya kunci. Karena saya takut kalau Nona datang. Ya udah, nggak apa-apa ya. Tante mana? Di dalam, Pak. Yuk kita ke dalam. Jimmy, Jimmy harus pergi sekarang, Jimmy. Indah, Indah. Coba kamu sedikit aja berpikir tenang. Kalau kamu keluar dari rumah ini tidak ada yang akan menjaga kamu. Di luar sana tidak aman. Tidak ada orang yang bisa melindungi kamu. Tempat yang paling aman adalah di sini, Indah. Jimmy, kenapa kamu bicaranya kasar begitu sama Indah?
Apa kamu nggak bisa bicaranya lebih sopan lagi? Tante, saya nggak bicara keras sama Indah. Saya hanya ingin memastikan bahwa Indah tinggal di rumah ini. Memangnya Indah mau kemana? Tadi ada telepon dari Nona. Dia mengancam Tante Indah dan menculik Dandi. Tante Indah takut dan mau pergi dari sini. Oh ya? Iya. Saya cuma mau meyakinkan bahwa Indah lebih aman berada di rumah ini daripada di luar. Tante rasa Jimmy, kalau Indah tidak merasa aman di sini, kenapa kamu melarang dia pergi? Kalau terjadi apa-apa sama Indah dan Dandi di sini, yang tentunya kita semua tidak mau, kamu kan yang akan disalahkan. Tapi kemungkinan terjadi sesuatu di rumah ini jauh lebih kecil daripada dia harus keluar, Tante. Ya Tante, di sini ada kami. Di sini ada saya, ada Papa dan ada Bu Parni. Tapi kalau saya mati, Nona mau membunuh saya. Dan saya mati bagaimana dengan anak saya? Siapa yang menjaga Dandi? Siapa yang merawat Dandi, Jimmy? Jangan nangis, Indah. Indah, kamu kan dengar apa kata anak saya. Kamu aman di sini. Tidak ada orang yang berani berbuat jahat kalau kamu tetap di sini. Kamu aman. Kamu nggak denger Jimmy Nona ngomong apa sama saya? Saya tahu dia hanya menggertak kamu. Dia kecewa karena rahasianya terbongkar. Lagi pula, mana sih ada orang yang tega membunuh saudara kembarnya sendiri? Saya udah bilang berkali-kali sama kamu, Jimmy. Saya tidak punya saudara, apalagi saudara kembar. Dari bayi saya diasuh sama om saya. Saya hanya punya satu saudara sepupu namanya Rati. Tapi sekarang saya nggak tahu di mana mereka, Jimmy. Saya ngerti kalau kamu nggak percaya bahwa kamu nggak punya saudara kembar. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Indah. Kamu mirip sekali dengan dia. Semuanya, mata kamu, suara kamu. Kalau nggak mungkin semua orang yang ada di rumah ini tertipu. Tante Ida, Anita, saya, bahkan polisi tertipu. Terserah kamu mau ngomong apa, Jimmy. Kalau memang benar saya punya saudara kembar, om saya pasti tahu. Tapi sayangnya, saya nggak tahu di mana om saya sekarang berada, Jimmy. Ma, kita kan sudah 3 hari tinggal di sini, Ma. Tapi sampai sekarang kita belum bisa menemukan Indah sama Rati. Kamu mulai lagi ya ngomongin perempuan keperat itu lagi. Yang saya khawatirkan anak kita Rati, Pak. Ngapain ngomongin perempuan itu lagi? Ya kalau kita ketemu Rati, kita kan bisa tinggal di rumah dia, Ma. Sampai saya dapat pekerjaan, Ma. Pak Harun kan sudah janji sama kamu ngasih kerjaan. Lagian kita tinggal lama-lama di rumahnya juga nggak apa-apa, tahu? Ma, Papa tidak mau hidup dari belas kasihan teman sama kamu. Nggak mau. Kamu juga nggak mau tinggal lama-lama di tempat Pak Harun? Hei, tukang ketik! Tukang ketik! Ngapain bajingan itu di situ? Kembalikan cucu saya. Cucu? Jangan belagak pilon. Indah menitipkan cucu saya sama kalian. Indah? Indah sudah punya anak. Jangan coba main-main sama saya. Hei, Tuan Besar! Orang yang merasa paling kaya sedunia. Saya sudah 1 tahun lebih meninggalkan kota ini. Dan saya tidak tahu di mana Indah berada. Luar biasa sandiwara kamu. Jadi kamu bilang kamu tidak tahu apa-apa? Kamu tidak tahu bahwa Indah sudah punya anak yang namanya Dandi. Kamu tidak tahu Indah menikah dengan Rama. Kamu tidak tahu bahwa Rama sudah mati. Lalu kamu juga bilang kamu tidak tahu Indah minta uang sama saya dengan berjanji akan menyerahkan Dandi pada saya. Dia juga minta uang sama besan saya dengan janji yang sama. Kamu sudah menggunakan uang itu untuk foya-foya dan belanja di mall. Makhluk ini ngomong apa sih? Bung! Sebentar. Anda baru habis minum. Jangan mengalihkan pembicaraan. Cicak seperti kamu, jangan coba membohongi buaya. Kamu telah memperatuk komandan kamu untuk cari uang dengan cara menipu. Cukup! Anak kamu sudah menghancurkan hidup keponakan saya Indah. Dan gara-gara anak kamu, saya kehilangan Indah keponakan sekarang. Sekarang saya tuntut. Anda harus memberitahukan di mana Indah berada. Di mana? Jangan putar balikan cerita.
Tuan Sontoloyo, saya memang bukan orang kaya. Saya orang miskin. Tapi saya bukan penipu. Kalau kamu berani menuduh saya bukan, saya rontokkan gigi kamu. Pak, Pegang, Pak. pegang. Sabar, Pak. Jangan, Pak. Sorry. Sebentar. Pak, sabar. Saya belum selesai. Hidup saya memang pahit, Bung. Sorry. Sebentar, belum. Sorry. Apa? Kamu terlendak untuk saya layani. Apa? Setan! Mana pisau saya, Mas? Tunggu. Udah, Pak. Cek. Udah, Pak. Jangan. Udah, Pak. Kasih. Ya, dap. Gila kan? Udah. Udah, Pak. Mereka bohong sama saya. Saya akan mengikuti mereka. Dan saya ingin tahu di mana lapangnya. Kemudian saya akan rampas cucu saya dari sana. Sudah ngapain sayang? Ngitungin ulang tahun? Ulang tahunnya kan masih lama. Pah, sekarang kan udah tahun 2000, apalagi lebaran udah lewat. Emangnya kenapa? Loh kan, Pah? Rencananya kan habis lebaran, Papa menikah dengan Tante Indah. Iya, tapi kan nggak harus buru-buru kan? Kok gitu sih, Pah? Sayang, coba waktu itu Papa jadi menikah dengan Nona. Sekarang kan kamu jadi anaknya Nona. Ih, ngeri. Tapi kan, Pah, sekarang Nona udah kabur. Dia yang ada di rumah ini sekarang Mama Indah yang asli, Pah. Iya, Papa tahu. Tapi kan kita tidak bisa memaksa Mama Indah untuk segera menikah dengan Papa. Indah nggak maksa kok, Pah. Dan Indah yakin, pasti Mama Indah mau jadi mamanya saya. Pah, ayo Pak ikut Indah, Pah. Mau kemana? Hah? Kemana aja, pokoknya Papa ikut. Ayo sini. Ayo. Kemana sih? Kemana lagi kalau bukan ke kamarnya Tante Indah? Ngapain? Dia mau tanya, apa dia setuju jadi mamanya Indah? Ayo. Enggak. Tante Indah. Enggak. Tante Indah. Masuk. Oke, ayo dah. Ayo, Pak. Ayo. Iya, ya. Tante Indah, Nenek kemana? Dandi bobo sama Bu Parmi. Udah kamu aja. Kamu bilang Ngapain sih? kamu yang bilang. Tante, mau nggak jadi mamanya Indah? Kamu berhak untuk mengatakan tidak. Tapi apapun keinginan anak saya, kamu punya hak untuk menolak. Tapi walaupun kamu menolak, demi keselamatan dan masa depan Dandi, saya mohon sekali, kamu untuk tetap tinggal di rumah sini sampai kamu menemukan orang yang pantas dan cocok untuk menjadi ayahnya Dandi.
suka sama saya. Tante sayang sama kamu. Tapi kenapa kalau tante sayang tante gak bilang mau cari mama saya? Tante, katanya Tuhan selalu mengabulkan permintaan orang yang akan kembali ke sisinya. Tapi kenapa tante tega membiarkan saya kembali ke sisi Tuhan dengan membawa kesedihan? Saya mohon tante, saya mohon. Tante akan jadi mama kamu. Tante akan jadi mama kamu. Anak mama gak boleh mati. Kamu akan terus di sini bersama mama. Jadi, tante bersedia menjadi mama saya. Makasih, tante. Makasih banget. Bu Anita, kok terburu-buru pulang? Mau kemana? Apa yang harus saya lakukan sekarang, Mama? Mama, saya punya rencana. Tapi Mama harus bantu semua rencana saya. Anita, kamu kan tahu kalau Mama pasti akan membantu kamu. Karena Mama juga tidak mau perempuan gembel itu merampas Jimmy dari kita. Apa rencana kamu, sayang?
Pak.